Tuh, tapi fans tuh bisa dilabelin juga menurut gue sekarang anak-anak lama yang udah lo nggak, yang udah selesai, fans. Balik lagi ke fans. Thank you. Ini maksudnya biar kita bisa disupport. House of Fans tiba-tiba Ceramics. Lo kalau minta kita ngeband loh. Kalau emang butuhnya di sisi musik ya. Kalau butuhnya di sisi sport kita belajar. Iya, gue skate gue belajar sekarang snowboard juga. Kebalik. Gue tiba-tiba suruh ngelukis bisa. Abstrak. Ya nggak, itu sebenarnya nggak organik sih, kita bayar ya. Crowd itu nggak. Anjing. Gue sempat percaya gitu dia lagi. Dari Ceramics. Ya. Kayak band gitu. Ya, balik terus. Balik terus dengan kita YouTuber yang subscribernya masih 66. Tapi nggak sesuai sama bintang tamu. Nah, kan? Itu maksud gue. Itu yang bisa dijual. Makanya brand pada lihat dong. Tolong. Kita tuh udah berapa ribu episode? 16.000. Masih belum make it. Gila ya. 66 makanya. Enggak, tadi nggak lain gitu ya. Tadi jualannya kita episode dikit tapi bintang tamu daging mulu. Terus tiba-tiba jual episode gede banget. Jadi yang bener yang mana nih? Ya, kita seru banget nih hari ini. Karena kedatangan banyak tamu. Yaitu kedatangan bintang tamu sebenarnya nggak datang banget sih. Jadi kita paksa memang untuk datang. Dari brand fans ada Mike, Joe, dan ada ini ngomongnya apa? Ini sesepuhnya lah. Sesepuh underground. Kalau ditanya ada. Ada ini kalau kita datang ke rumahnya sepatunya pasti dikit karena bukan di situ. Ada warehouse tertentu, Satu media. biarin. Aman itu udah aman. Cuman satu media yang lolos nge-review collection ini. Kita doang enggak dong? Enggak. Ada. Nanti kita kasih link ya. Benar. Gimana Ki? Lo mau taruh mana nih? Biasanya kan bingung ya, gitu. Ada ntar linknya lah. Perkenalkan dulu nih siapa abang-abang? Gue Ruli. Bisa dibilang apa? Sneaker enthusiast, sneakerhead. Ya, sneaker enthusiast aja. Representatifnya Tripster. Tripster itu apaan? Aku. Iya, gue juga nggak tahu deh. Dia kalau gitu dia kalau yang tahu banget. Dia kalau tahu banget gitu. Kayak kemarin Jordan. Paul, jelasin. Lu gak tau Tripster, Paul? Gak tau gue. Coba, silakan. Apa tuh? Silakan aja. Gak tau gue. Tripster tuh arsitek desain studio punya Kunichi Nomura, which is yang bikin sepatu ini. Oh, ini sepatu. Kita pakai apa nih hari ini? Doang deh. Kita pakai apa nih hari ini? Dari Imran dulu mungkin. Dari Imran, oke. Slip on aja. Double U-taps. Dah gitu. Dapatnya di mana dulu tuh? Dikasih. Dikasih. Oke. Ini udah sampai episode keberapa puluh masih belum keluarin ya. Dia masih Sampai belum dijawab. Gua. Lu juga di mana tadi? Kameramen aja berani ngomong anjing terus. Kalau gue kebetulan pakai ini sepatu kesayangan yang sempat dapat dan gue jual lagi, sekarang dapat lagi Skate High Para. Ini gue nggak tahu kolaborasi pertama nggak sih sama Para? Kalau skate fans sama Para, dia yang pertama. Harusnya yang pertama ada sih. 3 ya. Ada Skate High, Cuka sama Era. Nah, gue paling suka Skate High karena memang warnanya biru, mostly biru, hitam, wrappingnya gue banget lah. Lanjut ke Bapak Mike. pakai Skate Lover sih, Skate Lover Dark Forest. Skate Lover Dark Forest. GR lah ini GR. Tapi beda aja. Nggak mau ngeluarin Nanti. Lu dia nggak mau pakai pusakanya gitu. Ada Kalau waktunya. ini pakai pusaka, bawa pusakanya juga banyak coy. Maksud gue. Kalau gue emang pusaka semua jadi nggak. Susah banget. Iya kan. Weh, gue aja foto udah begini mulu dulu. Lupa lo. Ada wax kan?
Parah, gue ganti speedo deh. Ferdi pakai apa nih Ferdi? Jauh namanya dong. Oke. Oh, iya. Kalau gua hari ini pakai Lu siapa ya? tadi udah kan? Oh udah. Oke. Enggak bercanda aja. Iya, dendam dia kayaknya sama gua. Lu siapa aja siapa? Iya, enggak. Pero lu udah gak di gua. Rame nih kalau bener nih. Gua pakai Fans Authentic sama Sabotage, ini rilisan terakhirnya. Keren. Ini rilis di Indo nih ya. Rilis di Indo. Oke. Di Fans Indo. Oh, gue ya? Oh, gue pakai apa namanya? Fans Tripster. Tadi udah dikasih tahu sama Indro kan. Yang autentik. Tapi ini yang apa? Comfy Cash ya yang. Oke. Jadi yang light lah. Keren. Ya buat hari-harian enak lah. Iya pasti. Pusaka harian lah ya. Pusaka harian. Pusaka harian. Tapi kalau gue sih akuin ini nggak buat harian, masih bersih soalnya. Enggak. Enggak. Dia kan naik mobil mulu. Kalau naik mobil mah bersih. enggak jujur ini harian. Gue udah ketumpahan kopi nih. Oh, oke. Sabi. Tadi lagi gitu Pak. Iya lagi baru lagi. Enggak. Oke. Gue pakai otentik. Nah, ini nih, coba ceritain, Bro. Duka Hanamoku. Jadi dulu Van Doren tuh bikin custom otentik buat si Duke. Buat pas Duke server. Dia Olympic medalist lah. Itu Olympic medalist. Yang gue bingung kenapa dia cepet banget. Jadi kan kayaknya fans kan baru 66 kan. Fans baru 66 tapi kenapa dia langsung customin sepatu buat orang. Which is si Duke ini. Fans kan lahirnya baru 66. Oh, oke. Tapi dia karena ngeluarin pertamanya otentik, gue nggak tahu kenapa terus di customin buat si Duke ini. Gitu. Keluar tuh slip on sama 2 otentik. Gitu. Ini salah satunya. Dan ini rilis berapa kali ya? Sering. Reissue terus. Maksud gua seri Duke dan kayaknya kalau Duka Hanamoku memang cuman ini ya patternnya yang ciri khas ya. Maksudnya dia nggak Hawaii soalnya. Hawaiian ini. Iya kan emang dia dari Hawaii. Dari Hawaii. Oh, oke. Gitu. Begitu dia lahirnya tahun 18-an lagi ya? Iya. 1890 cuy. Kayak ada apanya ya? Si Duke itu kelahirannya. Di Hawaii itu ada kayak monumennya gitu. Si Duke. Of that person. Iya. Oh, ini Oke. bukan gua kira Duke tuh kayak ya angkatan Enggak, ini tua banget Van kan. Doren-nya gitu. Itu jadi kayak ini dong ya, ini hero-nya Hawaii lah ya. Dia tuh yang founded freestyle di surfing. Gitu. Oke. Nah, Kan zaman dulu kan belum ada yang modelan surfing tuh yang masuk-masuk ke ombak. Ah, dia belum tuh. tuh ya. Baru yang kayak longboard cuman diem doang. Nah, dia tuh yang ini-ininya. Oh, gitu. Sadis. Oke. Isi gua selalu. Belajar. Bener-bener gue belajar nih hari ini. Nyari tahunya. Apa? Nyari tahunya kapan? Udah lama, Pak. Udah. Jujur, yang ngasih tahu Putra 2010. Iya benar. Karena Putra dulu nawarin gua, "Di lu mau nggak nih Legend nih, Duka Hanamoku nih." Dia warna kuning waktu itu. Oh iya. gua ngeh dia punya itu tuh, kuning. Iya. Dan dengan ini. setahu gue yang ini tuh bawahnya ini yang kayak autentik sih, yang bawahnya beda. Oh iya. Bawahnya iya California gitu jadi. Oh iya. Bawahnya Oh tuh ini kayak- tuh California. Kayak 59 gitu. Benar. Gue juga jadi inget, gue pernah punya, gue nggak tau lah Duka Hanamoku itu siapa. Cuma waktu itu lagi-lagi yang kenalin gue acknowledge banget Aji Handoko tuh, Gonjel. Doi dulu jual sampel Duka Hanamoku era warna navy, gue inget banget. Ntar deh kalau gue, iya era navy terus ada tag ininya tuh, tag sampelnya itu tuh. Kayak padahal rada kekecilan dan gue lumayan maksa lah, size 8 gue inget banget. Jadi gue maksa karena memang wah kayaknya ini fans yang tepat untuk gue beli pertama kali. Gitu apalagi itu sampel. Wow. Itu baru kan, jadi jatuhnya gue kuliah awal. Kayak 2000, antara 2006, 2007. Itu udah lama sih. COD. Kita 2025. Oh iya juga, enggak kan coy, 19 tahun coy. Iya. Tadi gue pengen ngomong Iya, 2010 itu 15 tahun yang lalu. Iya, 15 tahun. Iya juga. Lama boy. Enggak, maksud gue kan kadang orang kalau yang pemakai fans yang gue tahu tuh memang child nostalgic, nostalgia mereka. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba suka apa-apa, entah lo musik atau ya gitu kan, nggak yang rootsnya. gua nggak sama sekali nggak. Jadi kayak gua kan demennya basket, terus tiba-tiba suka karena sesimpel warna, terus kolaborasinya sama siapa, ya udah gitu kan. Ya itulah
Makanya nyebrangnya gue justru awalnya golf dulu kan. Lu mah Abis itu kriket. Lihat orang-orang kaya pada kriket, gue kriket. di sini kayak orang kaya. Di sini memang dituntut cepet. Jadi di saat kita tes kayak serius, bangsat. Bangsat harus cepet tuh kita ngetulis bercandanya tuh. Gue soalnya interest awalnya ke sepatu tuh fans dulu justru. Fans dulu ya. Iya, yang gue ceritain dulu gue taunya era tuh fans classic with laces. Asli itu. Karena Dia ada klasik. Lu lastik. Enggak. Klasik. Dulu label di boxnya itu iya. fans classic kagak palsu anjing. Enggak. Itu gue Dia dibeliin awalnya sepupu gue di palsu. Hong Kong palsu taunya. Gitu, gue pikir. Jadi gue ke Singapura ada fans classic with laces anjing. Soalnya dulu pakai era tuh mewah tuh. Zaman SMA tuh. Iya. Ada cowoknya yang jual. Benar. Ada tampur Benar. doang. Gue tampur sih, tampur Iya dan kan? masih Converse lah ibaratnya. Betul. Ini nggak menginikan, nggak menurunkan brand ya, tapi memang eranya SMA kan jajan. Kan ada era di mana fans tuh emang susah kan didapetin di Indonesia tuh kan emang ada lah. Kayak itu benar-benar ada kelasnya tuh kalau lo udah pakai fans, wah levelnya udah. Iya, Antara lo kayak- ngerti banget, iya. Paling gampangnya certified gaul kalau pakai era tuh. Iya. Pada Iya, zaman Anjing itu lu ya. pasti beli luar negeri nih. Iya. Karena palsunya belum ada. Belum ada. Palsunya belum ada. Slip on, Iya. kebanyakan. Slip on. Dan dulu kalau gue inget, gue SMA belum tuh, jadi belum nyentuh dan belum mengerti lah fans. Ini langsung nyambung aja yang ngobrol berarti. Sempet dulu gue inget banget bahasan zaman SMA, fans asli apa palsu? Yang asli yang off the top lah. Wah. Oh iya. Ada paham kan? Yang asli Sama tuh- ceritanya kayak polo, sama ceritanya kayak Arterix gitu ya. Wah, yang baru arteri. Iya, kan? Setipes. Cicak geprek lagi apa cicak pejet. Ya itu tuh gue kayak di SMA karena memang SMA kebetulan Informasi kita kan si iya, tahu kan. Limit lah, limit. Internet masih ke warnet ya kan. Jadi kayak Lu ke warnet itu, lu? Weh, lu kapan? Coba gue tanya. Gue yang punya warnetnya. Iya karena SMA sempat di bilangan Blok M kan. Di mall seberangnya tuh jual tuh, gue inget banget di toko of the top, bahkan toko besar dan resmi yang gue tahu menjual. Oke. Iya, inisialnya SS. Iya. Ada tuh dipajang off the top karena ya S-nya 2 doang kan? S-nya 2 doang kan? Kalau 3 kan Kalau 3 soalnya ini beda nih. Iya. Oh enggak, ini juga. Kurang cepet ya? Iya benar. Sorry. Ya itu. Jadi anak-anak SMA taunya ya karena itu toko resmi Dan itu satu-satunya yang juga, asli. iya. Sumpah Dijual di situ. Gue baru ngeh lagi tokonya apa? Sumpah. Karena dia under ada distributornya juga. Dia megang 3 brand waktu itu. Dia megang 3 brand, Fans of the Top, Kappa sama Everlast. Kappa sama Everlast. Bener, itu yang terkenal. Dan itu semuanya ada, semua masuk lah semua toko gitu. Tuh berarti bener ya. Sampai akhirnya kasus, akhirnya ketahuan fansnya. Fans menang ya. Sebenarnya bukan menang sih, dia beli. Dia Ya beli. sebenarnya quote unquote sama ya kayak cerita Iya. sekarang yang lagi Iya. rame ini. Cuman bedanya kalau yang sekarang itu dia mungkin jatuhnya kan digugat. Nah, sebenarnya gugatan itu intinya kalau lo menggugat konsepnya itu tidak akan menang kalau first to file. Jadi ya yang dilakukan adalah dibeli hak namanya, diambil baru dengan catatan dia akan buka store gitu. Poinnya gitu. Sorry, biar line. Berarti yang di SS lo bilang tadi itu yang fans of the top. Off the top cuy. Sempat ada ya. Off the top, sumpah. Itu mirip telak off the wall. Tapi belakangnya top. Nah yang kita tahu, iya kan ada aja pasti anak-anak yang lo dari luar negeri bawa off the wall. Off the wall mah palsu nih, yang asli Berarti tuh. itu atau mungkin domestic yang ditambah. manufacturer sendiri gitu. Iya cuy. Itu kalau Telak. sekarang dia ada bentuknya kan, maksudnya kan kita tahu old school lah ya, yang paling apa ya, iconic lah ya, gitu. Nah itu dia bentuknya mirip banget si old school dengan kearifan lokal lah, maksudnya dia lebih panjang siluetnya ya. Dia mungkin kayak masuknya ke yang style 36-nya yang agak panjang gitu tuh. Oh iya lagi gue Iya, inget. gitu. Jadi tonya nggak yang gede ya kayak style 36, tonya kecil terus Iya, betul. Panjang, jazz stripe-nya stripe, panjang. jazz stripe panjang. Iya itu tuh. Akhirnya tahu ya off the top, cuman ya begitu. Terus lu kuliah, beli?
Enggak. Karena jujur aja Mancing ya. Enggak, gua nggak suka. Iya kan? Gua nggak suka. Kali. Tapi kalau brand lain beli bootlegnya udah pasti pernah karena kan iyalah. tampur. Iyalah. Ya lo tau Parkit, lah, bro. Parkit, tampur. Iya. Cuman kan itu juga setahu gua nggak semuanya palsu ya. Ada terms apa sih? Jebolan pabrik itu kan sebenarnya authorized dari pabriknya, tapi tidak resmi ya, tidak melalui QC segala macam. Itulah kisah ibaratnya gimana fans dulu tuh, terus gue Sama dulu tuh banding-bandingin yang kode di sini. Iya, loh. Pak. Waffle code. Wah. Atau Mary ini Sama hari ini masih. Gue denger tuh. Oki udah gatel banget tuh. Dia kan? HFC ya. Dulu apa tuh bro? Yang zamannya yang buatan Sukabumi tuh lokal GSI. GSI. Jadi di dalam ini di Kalau dalamnya GSI tuh palsu ada gitu? enggak kan. GSI itu justru adalah salah satu pabriknya. Pabrik Kode resmi pabrik resmi di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Betul. Ya. Star Indonesia. Salam ya. Fanshead. Iya. Gue dulu pernah kenalannya gitu sih, Mak. Iya kan? Oke fanset kan dulu. Iya. Benar. Kok pakai dang? Itu karena apa tuh? Karena Air Max di eranya apa dia? Kira-kira boleh nggak dikasih tahu dia? Saya udah ganti nama belakangnya. Iya kan? Iya. Gini. Itu sepatu-sepatu gitu lu dapet gimana sih? Makan. Agak beda ya. Mungkin bisa jawab Ran? Iya itu. Terus apalagi nih kira-kira yang bisa kita kulik tentang fans dari sisi point of view entusiasnya sama dari brand. Monggo Mungkin silakan ini sih. yang ada pertanyaan Indro apa? Journey pengen tahu journey fans masuk ke Indo tuh what's the reason sekian lama akhirnya 2000 berapa ya? 13. Oh iya bener. Bulan Mei. Pas Maris buka tuh. Habis itu tektokan sama Sutarto gue. Iya. Masih ada tuh orang. Udah pindah ke itu ke Emaret terakhir. Oh gitu. Oke. Iya karena kalau jadi dari waktu itu retail situ-situ pas aja di berarti. masih relationnya masih deket sama Hypebeast. Gue minta account lah gimana sih cara dapet fans, lu bisa bantu gue lah. Kebetulan prinsipalnya Hong Kong kan. Yes. Jenkong. Saat itu ya. Iya, gue email ke Jenkong, sama Jenkong dilempar lagi ke sini company-nya yang sebelumnya lah. Gitu. Gua lumayan dapat cerita tuh dari yang lu lama kita Pertama kali ketemu sama lu pertama ya. kali ketemu malah terus akhirnya ngobrol panjang banget dan lu lumayan cerita tuh itu. Background story lah ya. Iya, lah, Ya, backstory. nah itu tuh pengen tahu tuh reasonnya apa sih? Kalau gue jujur kan gue baru join itu 2015-16 lah ya. Di tahun-tahun itu gue baru join. Termasuk earlier dong. Iya, mungkin ya hitungannya sih early ya. Sekarang baru ingat kayak itu tuh 10 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Iya. Cuman maksudnya dulu tuh sebenarnya Vans kan di Indo lucunya adalah banyak orang yang udah tahu duluan as in story dan segala macam, udah collecting dan segala macam, baru retail resminya baru keluar gitu. Dan di situ ada sedikit perbedaan knowledge lah gitu, karena yang di store kan mungkin ya klasik, terus juga kayak collab belum banyak, misalnya belum berani juga, skate classics juga waktu itu namanya masih pro skate, itu juga belum banyak. Jadi di saat itu mungkin ada perbedaan nih, ada ekspektasi yang beda antara store, fan store gitu. Kok nggak ada semua yang gue mau atau gue tahu, mungkin dari store-store yang sebelumnya yang kayak ya skematik atau kayak ya segala macam lah itu ya. Maksudnya dulu kan Kemang tuh kayak fans area banget ya, gitu ya kan. Itu sepanjang jalan kan ada aja tuh yang jualan fans. Nah itu sih. Jadi ya ekspektasi itulah yang pas datang mungkin orang-orang kaget kok. Ya memang lo lebih gampang dapetin sepatunya, cuman sepatu-sepatu yang ada di otak semua orang itu nggak ada di store, ya kan? Betul, iya kan? Maksudnya nggak semua GR, meskipun kayak kita pasti punya 1-2 GR yang kayak gue suka banget lagi, meskipun dia nggak punya background story yang gimana-gimana, tapi ya itu sih sebenarnya. Nah akhirnya dia muncul, terus juga memang saat itu masih memang pendekatan sangat retail lah. Gitu, jadi lebih ke destinasi, lebih ke store aja gitu ya. Meskipun waktu itu memang udah kayak ada Rocket Rockers misalnya, as in brand representatif lah sebenarnya gitu.
Ini dia udah nyala nggak sih? Ya. Udah ini nyala Udah, terus oke. loh. Jadi Wah, dari tadi kita masuk ya. Lebih bahaya tadi. Oh ya, tapi oke. Jadi ini lanjut ya? Iya, oke. Iya, jadi waktu itu ya gue masuk terus akhirnya ya sebenarnya ya gue lebih ke arah kayak pengen balikin fans ke jalurnya aja sebenarnya saat itu. Jadi skate orang pertama yang gue kontak ada waktu itu Mario Palandeng yang akhirnya jadi Riders Fans. Terus Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Terus waktu itu kita juga sebetulnya ada satu nama yang waktu itu gue juga ngincer dia, cuman akhirnya nggak bisa. Dimas Indro. Bukan. Waktu itu soalnya style skate lu tuh nggak enak gitu, ngejudge. Inline. Waktu itu Karambol begini. waktu itu soalnya inline skate kan. Inline. Iya. Nah itu sih. Terus gue juga waktu itu kayak waktu 3 bulan join, terus gue harus bikin House of Fans. Ya. Dia pertamanya kita bikin, tapi House of Fans-nya belum versi full force lah, itu hitungannya workshop. Itu di Jogja, gue bikinnya di Ambarukmo. Ya, Ambarukmo gitu. ada musik gitu-gitu ya ibaratnya. Ada musiknya, cuman kayak memang secara tampilan maksudnya masih jauh lah dari standarnya House of Fans lah gitu. Jadi waktu itu ya join bikin kayak gitu, terus akhirnya barulah mulai masukin skateboarding. Gue inget kayak karena tapi waktu itu memang secara di saat yang bersamaan memang fans itu kita tuh belum masukin beberapa story yang memang gede dan mungkin relevan ya gitu. Jadi benar-benar masih main aman banget, collab juga belum masuk. Baru saat itu dimulailah era-era Volt, akhirnya kita dikasih lah gitu. Ada trust dari dari principal. Tapi sebenarnya itu juga masih dalam tahap kayak, karena kan itu awal-awal mulai itu ada multi brand sneaker. Gitu kan, multi brand sneaker baru nyala, terus kayak baru ada beberapa butik nyala gitu kan. Nah itulah yang bikin akhirnya Volt boleh masuk lah ke Indo. Salah gitu. satu butik apa Ran? Itu belum, itu masih belakang-belakang. Itu belakang-belakang, itu jauh itu. Itu jauh. Jauh. Ya jadi misalnya kayak waktu itu Iya. Volt, jadi ada beberapa Volt yang bahkan tapi itu rilis di Indo tapi nggak kelihatan. Kayak double taps yang ada yang dia pertama kali rilis tuh dia sempat masuk di Indo, cuman dikit banget gitu. Ada yang kayak authentic tapi bukan yang syndicate ya, udah Volt gitu. Tiga warna. Dua warna, sorry, hitam sama olive-nya. Skate high, authentic, cakal. Iya, itu. Pack itu tuh masuk. Iya. Gitu. Tapi ya bener-bener kayak under the radar banget. Yang ada label di tangnya. Betul. Itu masuk Indo. Terus yang kedua yang orang nggak tahu juga, undercover tuh masuk. Oh itu iya. Undercover tuh masuk ya. Yang bunga. Yang bunga sama yang merah hitam. Ya, hitam merah putih. Iya. Era. Hitam merah putih kan? Belum era. Merah putih kan? Iya. Hitam merah putih eranya. Old schoolnya tuh yang Bunga-bunga. berganti sama grey. Iya. Oh, Ya kan? tahu gue. Apa? Yang bergendinya yang seluruh warna bergendi. Itu tuh masuk di 2016 2017. Emang itu Masuk. Iya, gue baru ingat. Iya. Ore aja ada, di Ore ada yang Surabaya. Iya, jadi putih waktu itu ada tulisan di sininya. Iya, betul. Itu Masuk, Pak. Anjing Masuk. gue beli resell loh. Dan mahal. Gue beli 55-nya itu. Apa? Maris. Oh, buat Enggak. Gue beli sama anak Bandung waktu itu. Iya. waktu itu nggak boleh beli. Iya. Masuk. Gue nggak boleh beli. Waktu itu gue nggak boleh beli. Akhirnya gue di Singapura. Iya. Lu nggak boleh beli di Nggak boleh. Karena ya maksudnya dulu Dia tahu, maksudnya Iya. dia tahu gue. Gitu. dan Benar, itu masuk di mana? itu tuh Yang old masuknya school kalau nggak salah masuk di Ore kalau nggak salah. iya. Iya kan? Kalau Tapi ada yang eranya gue nggak ada. Ya itu kan boxnya. Bukan Eh, dong. bukan. Ini undercover yang baru. Ada lagi. Tapi gue ingat lagi yang ada tulisan undercover di depan. Iya, Yes, yang betul. merah. Iya benar, kalau old schoolnya yang satu warna semua. Yes. Blocking. Ah. Tapi ada bunga-bunganya. Iya, betul. Iya. Oh, yang ada bunga-bunganya, Yes. yang bunganya bordiran. Yes. Oh. Itu masuk. Tapi gue lihat pernah ya, itu bukannya naik di IG-nya ya? Enggak. Jadi waktu itu memang jadi Volt itu saat itu memang sangat dilindungi lah sama fans. Dilindungin banget. Jadi kalau misalnya kayak temen-temen mungkin tahu kayak kenapa sih kalau fans tuh ini kayak nggak boleh masuk toko ini segala macam, karena mereka memang benar-benar ngejagain distribusinya gitu dan berharap toko yang terima ataupun orang yang beli memang mengerti lah sama produk itu. Dapat pas message Betul, gitu ya. betul. Makanya saat itu akhirnya kita
dulu company gue bikin si Dope and Dapper. Nah itu supaya kayak dapetin ya udah kalau memang mereka butuh tempat buat naro masuknya di situ. Karena nggak boleh yang flagship. Betul. Butik, multi brand. Betul. Lo nggak tahu berarti lo bukan orang yang tepat pada saat. Tahu. Tahu dong. Dia Nggak bisa di- Karena pas Dope and Dapper gue gak punya toko. Jadi pas Dope and Dapper buka, gue anjing. iya. Jadi emang banyak, gue tidak menstemkan toko keren maksudnya enggak. Iya. Maksudnya toko-toko Gak keren apa-apa, itu lo ngomong aja. enggak. Toko-toko keren itu buka pada waktu yang tidak tepat. Gitu. Iya, tribute, terus Escalier, Iya. timingnya. timingnya Iya. nggak tepat. Kecepatan menurut gua. Marketnya belum ready. Iya, benar. Ya kayak dulu udah masuk PEM, udah masuk Rockers NYC, nyari yang Nggak ada yang ngerti. Iya. Tapi yang akhirnya masih survive ya 7O. sama-sama. Iya. Karena kan corporate. Iya. Corporate. Iya. Sama waktunya banyak. Iya. Tapi kan keren, Bro. Kita kurang luang waktunya. Gitu. Jadi kayak secara distribusi waktu itu akhirnya kita buatin akhirnya Vault resmi masuk. Akhirnya masuk yang OG lah ya. Kalau sebutannya kan kita nyebutnya OG. Itu via Dope and Dapper, terus akhirnya juga ya udah mulai tuh di situ pelan-pelan collab itu dimasukin lah. Kan bentuknya kan memang ditawarin cuman nggak selalu kita dapat full pack gitu saat itu. Sampai akhirnya ya maksudnya dari prinsipnya juga ya kalian udah bisa jualan ya ini ya, marketnya udah siap, barulah dibuka. Lah kayak si 4 juta masuk Betul, tuh itu betul. Pertama di mana? ya. Ganjit bro. Ganjit, bro. Yang kerja alumni juga soalnya. Yang kerja situ alumni juga. Iya. Ya yes, bro. Iya kan? Maksudnya anak-anak komunitas. Iya. Datang. Iya. Gue datang kok, gue datang. Iya. Lu tau gak Rame itu tuh. dia ngerilis apaan tadi masih? Iya, gue lupa lagi. Lu tau gak? Oh iya benar. Iya. Iya. Itu iya itu iya. Raffle 700 orang, bro. 700 orang. Yes. Iya, gue inget banget. Iya. Ini lagi kalau Karena lu pakai lo dapat. Dia nggak pernah. dan gue juga nggak punya. Jadi tuh lagi itu gak pernah, gue gak pernah punya lu itu. Gue nggak demen sih emang. Kecuali yang full print ya. Iya. Full print gue demen, tapi kan Karena harganya. sama skate high-nya buset. bagus. Iya, skate high hitam Oh, sketanya itu nggak rilis. Jadi yang kedua yang rilis. Jadi yang memang udah Yang two-tone. hitam terus yang 47 Iya, yang 47 yang ada Strapnya. yes. Iya. Iya. Fotonya ada strap. Tapi bukan color yang merah. Justru yang merah. Justru yang merah. Yang merah, Yang corduroy. Iya. Iya. Betul. Jadi itu pas raffle itu, yang raffle harus pakai sepatunya. Iya. Sebelum dia dapat dia udah harus pakai. Ya lu beli di tempat-tempat yang kita sebutin tadi. Di dapur, di parkir. Kok udah punya, bro? Iya, emang pengen punya lagi aja. Ke midsole-nya ya. Iya. Itu mungkin saat itu ya lagi Dibilang jerninya. lagi hit lah ya. Masih hot sneakers lah itu. Iya, dan lucunya adalah maksudnya kan kita memang ceritanya saat itu mindsetnya adalah ngejagain reseller dan segala macam gitu kan. Jadi benar-benar super strict, ada aturan ini, aturan itu, segala macam ya pasti ribut dan segala macam. Cuman saat itu memang pengen bikin omongan lah gitu. Jadi kayak kalau betul saat itu gitu ceritanya. Gitu. banget. Iya. Cuman kenapa namanya Dope and Dapper? Itu harusnya Trias yang jawab ya. Yes. Iya. Ya itu sih di Beyond My Peril. Ya cuman poinnya adalah kayak saat itu kayak lagi dibuatin kayak semacam identity baru lah sebenarnya. Akhirnya dibuatlah kayak gitu dan memang saat itu mungkin ya Vans lagi benar-benar kayak jadi salah satu yang pioneer lah untuk bikin dan konsep kolaborasi kan gitu. Sampai sekarang akhirnya hampir semua masukin collab sebenarnya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi emang zaman-zaman itu tuh Iya. dia bener-bener fans Gila. lagi dung. Iya. itu gila. Karena waktu itu ya gue masih ada toko terus lihat Dope and Dapper bawa si Mike Sherman ada Iya. panas-panasnya tuh nggak mau datang gue. Wah, iya benar. Anjing gue duluan. Wah, itu bawa nih. Mas Herman siapa ngomong?
Jadi tiba-tiba nih ada yang toko di tagging bang, toko tagging bang. Chinatown Market. Iya. Yang print-print itu. Dan Dia aja datang. Dan yang nyebelin adalah itu datang H+1 House of Fans. Jadi gue habis ngerjain House of Fans, besoknya si libur besoknya. House of Fans yang lu rame banget. Itu di Live Space SCBD. DBD. Jadi pulang jam 2 pagi. Ya pulang jam 2 pagi, nyampe rumah jam 3 udah standby di toko depan. Lu pasti datang ya? Gue datang. Iya. Karena kan bisa karena bentrok acara apa gitu. Gofar kan waktu itu. Gofar. Kan? Nah, ya pokoknya itu. Ada seringai juga ya kayaknya. Iya, seringai. Seringai sama Elephant Kain sama jering main. Iya. Itu masih ditampa waktu itu. Waduh. Dia House of Fans tanpa. Tompo. Iya, besoknya datang tuh ya. Besoknya Mike Sherman datang tuh. Ini tuh iya, Sama tuh. Gak mau gue datang. Gengsi Bon. Ada kesannya tuh ya. Ada kesannya. Gue masukin soalnya di ini. Gue jualan. Toko lu baju lu di toko gua, Bro. Anjing. Iya, zaman-zaman itulah sebenarnya nge-build terus ya udah Vans sih sebenarnya kayak kalau dilihat dari situ kita sebenarnya ngeliatin potensi kayak brand yang notabene kita nggak pernah jadi hype lah sebenarnya. Vans tuh selalu ada di posisi selalu aman karena kalau lo lihat kayak di toko sekelas misalnya Browns, Barneys, habis itu lokal misalnya Goods Dep, betul. Itu status nggak kena tuh. Iya. Maksudnya nggak kena lu ntar sempet nggak ada. Enggak. Ya udah. Gitu. Bukan maksudnya aja. lo mau tajir, lo mau gimana, itu rata. Paham, Sama kayak Stussy sebenarnya. Iya. Mau di toko high end, mau di toko low end, semua ada dia. Dan ya karena kita maksudnya bentuknya kan accessible juga kan dan sebenarnya poinnya Vans tuh kalau gue ngelihatnya ya itu mungkin salah satu kelebihannya dia yang kayak itu lo mau tren apapun anak-anaknya akan gitu aja gitu. Maksudnya as in looks, as in yang lu suka segala macem, scene-nya akan gitu-gitu aja gitu sih. Jadi itu yang ngebuat mungkin kita nggak pernah yang kayak semua orang pakai, nggak juga gitu, biasa aja gitu. Jadi saat itu mungkin karena ya itu tadi kayak hype sneakersnya ada, terus juga buat orang-orang yang mungkin into the culture lah, into the scene yang memang disupport sama Vans akhirnya ya bisa dapetin all the exposures lah saat itulah gitu. Tapi emang bisa dibilang secara karakter brandingnya aman aja, ngerti nggak? Iya. Kayak lo mau apapun itu baju lu semahal apa terus lu pakai authentic hitam putih aman. Kayak nggak salah ya? Nggak salah. Nggak salah. Beda kalau lu pakai Converse hitam putih masih ada salahnya. Aduh gue nggak boleh ngomong brand lain. Apa? Masih ada nggak cocok ya? Walaupun sebenarnya cocok ya. Cuman kalau authentic hitam putih itu menurut gue udah aman aja. Iya. Karena kalau gue melihatnya Converse tuh kayak ini lagi-lagi nggak nurunin brand, tapi kayak lu udah pakaian attire SMA atau yang lu ya udah seperti itu gitu. Tapi Vans tuh bisa dilabelin juga menurut gue sekarang anak-anak lama yang udah lo nggak yang udah selesai Vans balik lagi ke Vans. Thank you. Lo ngawalin gue sih gitu. Coba nih Ki, kalau nyambung nih dari episode ini sama episode sebelumnya dia pakai brand apa? dari yang fans, dari yang sekarang biar anak laras. Mau apa brand apa? Hoka ada. Mau apa ada. Cocok kok gue cocok. Itu maksudnya itu. Makanya gue kenapa memilih koleksi juga lumayan multi brand. Gue bilangnya pair bilateral. Waduh. Betul. Jadi buat kerjasama kalau datang punya ada gitu. Jadi nggak saltum lah. Itu Gue lebih tadi ke modern kontemporer lah. modern kontemporer. Jadi nggak konvensional banget gitu. Yang sampai lo pakai udah nyeret kayak asam urat gitu kan semalam. Doh sakit banget. Kagak. Doi ya dia syuting juga kemarin. Pokoknya dia syuting sebuah brand, dia maksain lah nih. Ini yang kemarin gak sih? Yang kemarin. Baru Kiss Gue kemarin. pengen komen sebenarnya. Gue pengen komen. Tapi gue iya. Karena kan kemarin kita ketemu ya. Ketemu di mall itu masih sehat. Itu masih aman tuh. Dia ngajak lah ke mall seberang. Itu masih aman.
Sampai masuk mau ke arah MRT, gue udah ke semua toko sepatu. Mall seberang. Apa nih? Copot sih. Yo itu di mall yang kita syuting masih aman. Di mall seberang ya. Datang ke mall seberang yuk, lihat-lihat toko seberang. Boleh. Sampai akhirnya jalannya nyeret kayak semurat lu. Iya nih copot. Set aja. Aduh. Iya gue udah bilang lu enggak bawa celana, lu enggak bawa sendal buat gantian. Enggak lah, udah ini aja. Masih ada jahitan depannya. Siap. Gua bilang. Belakangan. 90% lem, jahitan 5%. Masih ada jahitan depannya. Siap. Gak itu nyenengin diri aja. Padahal mau udah tahu resikonya. Happy aja gitu kan. Keliling ke toko-toko, aduh anjir masih 1-3. Pusing sendiri, pusing sendiri. Kalau kita kasih kemarin di Nah itu bututnya yang gitu. Kenapa nggak kemarin bro? Nawarinnya. Kita tuh halus. Ini kalau daripada ini sebenarnya syuting kalau dengan kejadiannya syuting. Itu gue suka banget ya. Boleh. Bro, itu boleh. Itu sepatu masih ada di rak daripada syuting, mendingan di siding. Iya kan? Halus-halus. Habis di seeding langsung habis. Langsung soda. Soalnya sidingnya 1, 2, 3. Stoknya 6. Bisa 2. Iya sold out nih. Duanya diambil orang kantor. Udah kelar. Aduh. Itu udah paling enak tuh tagline dia daripada syuting mendingan syuting. Lu sih kan gue bilang di awal mendingan syutingnya di mallnya. Biar kali suruh pilih. Lu ngajak ke rumah. Kan bisa syuting 2 kali. Tunjukin kayak kemarin nih. Iya kan? Kan kita ada agenda ngebahas toko. Ada. Langsung sore ini langsung Orang standby mau jam berapa lo? media standby. Mau jam berapa? Bisa terus. Media standby / peres. Udah tim. Enggak ya. Itu journey-nya ya. Nah, gue tadi ada sedikit di balik kita sempat rehat, ada cerita-cerita. Bapak Ruli ini ada ini juga nih, ada journey fansnya juga nih, termasuk salah satu toko yang secara account resmi dan membawa account jatuhnya Vault itu, by the way guys, buat yang nggak tahu aja, gue bukan so pinter, buat yang nggak tahu. Line up fans yang termasuk eksklusif bisa bisa dibilang gitu loh. Tiernya. Tier 2. Yang ya itu tuh sempat masuk di salah satu toko di mana Bapak gitu. di balik layarnya. Itu partner gue. Itu partner gue. Nah, itu bisa diceritain nggak? Jadi intinya gini, kalau journey fans sendiri. Ini kan kayaknya panjang nih. Oh ya udah. Journey fansnya sendiri kalau gue sebagai account, ya gue udah ngikutin dari distributor sebelum inilah, ya kan, gue udah ngikutin banget dari awal, dealingnya gimana, model bisnisnya juga bagaimana gitu kan, gue udah ngikutin semuanya, sampai akhirnya gue dapetin lah satu account itu. Cuman dulu gue account ini, gue sama partner gue ini di Surabaya. Oke. Gitu, tokonya di Surabaya, namanya itu Ore. Sampai sekarang alhamdulillah. Oh, Ore itu masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Oh teman. Usaha kalau tempat sendiri mah aman aja. Itu curhatan dia. Kenapa Paris gak ada? Suka gitu. Parah sih sewa lu sih. Gue denger waktu itu. Lokasi bro, lokasinya. Gitu dah. Memang. Ya udah. Daerahnya juga Panglima Polo kan waktu itu. Panglima Polo. Ya betul. Masuk. Panglima Polri. Nah itu startnya kalau gue boleh motong. Ore itu startnya kapan? Ore itu dari tahun berapa ya? Di tahun berapa? Aduh gue agak lupa ya, 2000. Gue inget di suatu waktu tuh banyak pas lagi fix gear pada mau beli sepatu fans tuh di era situ tuh. Selalu nanyanya ke lo gitu. Jadi 2003 2000 enggak ya? Enggak, udah kayak udah 2010-an deh. Udah 10-an ya. Udah 2010, sama 10. era sedikit kayak tribute ya. Iya, Tribute tuh 2009 kali ya, Bro ya. Nah, jadi singkat cerita. Sebelumnya kan di itu dulu di Lamandau. Iya, di Lamandau baru ke Birdcage kan. Iya gitu. Oh iya. Awalnya di Lamandau dulu. Tribute Lamandau. Nah, terus akhirnya ya si Ore itu akhirnya gue juga
gue sama partner gue akhirnya dapet lah alhamdulillah si account Vault ini. Yang pertama, halo Mas yang lagi di mana gue nggak tahu. Ya udah gue dapet itu. Yang pertama yang kita carrier ya itu waktu itu zamannya si Robert Williams. Tapi eranya Robert Williams sudah yang kedua ya, bukan yang pertama. Kalau yang pertama kan yang Vault yang masih 2010-an kalau nggak salah, ini udah 2000. Waduh. Ada di Benhil juga. Makanya nggak usah dilawan-lawan. Ya, yang kerjanya cuma lihat gambarnya. Dia punya nyempelin. Robert, tapi gue dari dulu tuh merasa Robert Williams tuh benar. Tato artis. Bukan Robert Williams. Street artist. Oh, kalau tato artis Mr. Cartoon. Kalau Robert Williams street artist. graffiti gitu. Dari awal gue collect fans itu wishlist gue pertama kali, gue nggak tahu kenapa gue suka banget cukanya. Rob BT itu kan Rob. Iya, yang pertama. Tulisannya Rob ROBT dot. Ya. Robert. Singkong. Robert baru nembak. Iya, kayak takut banget ya. Jauh-jauh sono juga kan. Tiba-tiba viral. Repost fans Indo, Bang. Wah, itu ngeri banget. Berapa followers kan? 1 juta deh. 1,3. Indo lagi. Wah, semoga bisa tiba-tiba di repost karena udah mengundang 2 wakilnya. Oh iya betul. Iya berat sih. Berat sih gue tau. Ini soalnya keprincipan. Ya udah itu ya gitu. Akhirnya ya udah sampai terakhir pas masih transisi ke distributor baru juga kita masih carrier. Masih sedikit lah gitu. Sampai pada akhirnya ya ada satu dan lain hal ya gue selesai lah akunnya itu. Selesai as a account wholesaler ya gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, tapi kalau kumpulin ya enggak dong. Iya dong. Kalau itu kan hak sendiri. Terus lah ya. Enggak dong. Hasil sendiri ya. Karena gue inget banget dia fotoin gue di Trans Show. Oh, GTN. Yes. Apa Trans? Dia fotoin gue Trans Show tuh kayak season depan. Oh, oke. Nonton kan Iya. Si anjing di situ. Masih ada. Ada. WhatsApp bang. Iya. Gua tahu lagi tuh yang isi-isi WhatsApp kayak gitu tuh. Foto kayak sepatu ya lo dari frame segimana cuma seperempat doang. Tapi dia tahu bagian mana yang bikin orang tahu kalau anjing gitu. Coy, iya tuh. Iya gue gitu. Gue masih ikut tuh Trans Show yang di itu masih ikut gue. Masih buying itu masih itu kayak terakhir. Iya. Habis itu ya udah. Ntar kita lanjutin lagi. Boleh? Masih boleh dong dilanjutin kan? Lu pernah gue undang juga GTM. Pernah. Itu gue seneng banget gue. Iya. Seneng, bangga banget, nggak tahu baru sekali soalnya kan untuk seorang, maksudnya ukurannya komunitas ya kan komunitas / media. Yes. Pertama diundang. Waduh. Iya, baru gue mau ini. Lu pada punya toko. Kenapa gue ya? Asli gue dulu tuh toko mau dapetin akun sepatu susah setengah mati Jack. Iya, jadi eranya tuh ada naik turun berarti ya, maksudnya di dunia, karena maksudnya kalau gini, bukan naik, lu ketawain naik turun di dianya, bukan. Enggak, tapi kalau emang mau ngadu statistik toko gue karena naik banget abis itu begini langsung. Kalau lain kan ada gini-gini kan, kalau gue begini langsung begini. Ceritanya pas gininya aja. Iya, pas begini aja, pas sini ya lah nih. Karena cepet langsung sini aja. Gila. Loh, terjun gue. Itu literally one hit wonder itu.